Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam acara kita menerima hari ini. Saya harapkan keadaan Bapak Ibu tetap sehat walafiat, tetap bersemangat untuk kita terus menggali kebenaran firman Tuhan, sekalipun berupa renungan firman Tuhan singkat. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami, Tuhan perkenankan masih boleh mendengarkan acara menerima hari ini. Kami tetap akan membahas tentang seri ke-7 sidang jemaat di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu ini Tuhan. Kami ingin memperdalam pengetahuan kami khususnya mengenai keadaan dan kondisi ke-7 sidang jemaat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan membawakan topik mengenai sidang jemaat Smyrna, bagian yang ketiga. Kita sudah membahas pada edisi yang lalu, sidang jemaat Smyrna bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, dalam sidang jemaat Smyrna bagian yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai dua hal. Hal yang pertama adalah di dalam sidang jemaat Smyrna, Yesus memperkenalkan diri sebagai apa? Dan hal yang kedua yang akan saya bahas adalah pahala dan janji bagi sidang jemaat Smyrna. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca mengenai sidang jemaat Smyrna, ternyata Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada sidang jemaat Smyrna sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Memang jemaat di Smyrna banyak mengalami kesusahan dan aniaya, bahkan dibunuh mati. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir, yaitu Allah yang kekal. Ia telah mati dan hidup kembali sebagai Allah yang hidup. Jemaat di Smyrna bukan menyembah Kristus yang mati, tetapi menyembah Kristus yang hidup, yang telah bangkit dari kematian. Oleh karena itu, Kristus mempunyai anak kunci maut dan kerajaan maut karena Ia sudah menaklukkan maut. Ia telah menang atas kematian dan bangkit atau hidup kembali. Sebagaimana tercatat dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan ketika aku melihat Dia, ini Dia huruf besar. Ketika Rasul Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia atau Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi di tangan Yesus sudah ada kunci maut dan kunci kerajaan maut. Jadi Yesus sudah menang atas kematian dan mengalahkan maut. Dia mengatakan dirinya sebagai yang hidup, yang bangkit dari kematian dan hidup
sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Yesus dapat menghibur orang-orang saleh di Smyrna yang sedang menderita agar tetap setia. Orang-orang yang setia sampai mati akan mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus akan menyertai dan memperhatikan mereka yang menderita karena Dia. Tidak perlu heran ketika Polikarpus akan dibakar hidup-hidup. Ia tidak takut mati. Bahkan berkata, "Jangan tunggu lama-lama. Silakan kalian melakukan kehendak kalian." Ini adalah ucapan Polikarpus yang tidak takut dia mati syahid dan dibakar hidup-hidup karena dia tahu bahwa dia akan bangkit dari kematian karena Yesus sudah mendahului untuk bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Raja Daud menulis dalam kitab Mazmurnya yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Jadi Raja Daud mengatakan sekalipun berjalan di lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, itu dalam istilah edisi Alkitab terjemahan yang lain, saudara. Lembah kekelaman itu diartikan lembah bayang-bayang maut. Dikatakan di sini, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Yesus menyertai, karena Yesus tidak mati, tapi Dia bangkit dari kematian dan menyertai umatnya, saudara. Demikian pula Rasul Paulus juga menghendaki agar dia bisa bersekutu dalam penderitaan Kristus, supaya dia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, dan akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus pun tidak takut mati karena dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sebagaimana yang dia ceritakan di dalam pengakuannya dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian. Ayat 10, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia," mengenal Yesus maksudnya, "dan kuasa kebangkitannya, dan," perhatikan, "persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya," ayat 11 ini, "aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Jadi Rasul Paulus percaya bahwa ketika dia mati, maka dia akan dibangkitkan ya pada akhir zaman nanti, sesuai dengan janji firman Tuhan. Dikatakan kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka akan terjadi kebangkitan orang-orang benar pada akhir zaman. Demikian juga jemaat di Smyrna tidak takut mati, karena dia tahu bahwa Yesus yang disembah menyatakan dirinya sebagai yang hidup. Dia telah mati, tetapi dia telah hidup kembali. Sehingga Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan bahkan memegang anak kunci maut dan kerajaan maut. Dan itulah sebabnya kenapa jemaat di Smyrna tetap setia sampai mati. Sekarang kita akan membahas hal yang kedua, yaitu mengenai pahala dan janji bagi sidang jemaat Smyrna. Pahala bagi sidang jemaat Smyrna adalah, "Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu 2 ayat 10 bagian D. Jadi bagi jemaat di Smyrna yang dianiaya, dipenjarakan, menderita kesusahan, bahkan setia sampai mati,
ternyata disediakan mahkota kehidupan. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Yakobus pasal pertama ayat 12, bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan sehingga ia bisa tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Mari kita baca surat Yakobus 1 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu pahala yang akan diterima oleh sidang jemaat Smyrna. Kemudian janji bagi sidang jemaat Smyrna adalah barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Jadi sidang jemaat Smyrna tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kematian yang kedua. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bertanya, apa yang dimaksud dengan kematian yang kedua? Kematian yang kedua itu adalah lautan api kekal dari neraka, saudara ya. Jadi neraka kekal itulah sebagai kematian yang kedua. Kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14, dikatakan demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi lautan api kekal neraka itulah kematian yang kedua. Tetapi janji bagi sidang jemaat Smyrna adalah mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya mereka tidak akan masuk dalam lautan api kekal neraka akibat imannya kepada Kristus dan kesetiaannya sampai ia mati. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membahas tentang bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada sidang jemaat Smyrna dan juga membahas mengenai pahala dan janji bagi sidang jemaat Smyrna. Biar kami semua Tuhan boleh makin lebih mengerti lagi mengenai sidang jemaat Smyrna ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.